Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi hari ini. Kita akan memulai sekolah minggu online kita edisi 30 Mei 2021 dan masih dalam tema Bulan Budaya dan Bahasa. Hari ini kita akan memakai multi etnis, yaitu semua etnis di NTT. Salah satunya kakak pakai etnis Timur dan etnis dari Alor. Baik adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang masih di luar, yang masih lari-lari, mari kita semua kumpul untuk duduk yang manis dan kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online kita pada minggu ini. Adik-adik, kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita akan memulai dengan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan diri dan teman-teman pengajar yang lain. Kakak sendiri sebagai MC, nama kakak Yesri. Ada kakak Marli sebagai koordinator. Ada kakak Susan, ada kakak Sofi, dan ada kakak Jimmy, dan juga kita akan ditemani oleh kakak Christine sebagai doa pembuka, kakak Johan sebagai doa syafaat, dan kakak James sebagai pembawa firman. Dan ada kakak-kakak dari lingkungan pelayanan 6 yang membantu kita dalam proses perekaman. Kita akan masuk dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat 3 pujian sekaligus. Yang pertama Happy Yaya Happy Yeye, yang kedua Aku Cinta Yesus, yang ketiga Dong Dong Kedondong. Semakin mendalam.
silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Christine. Sebelum itu, kita menyanyi satu pujian yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan sama-sama melakukan sekolah minggu online. Dan Kau memberkati kami agar kami dapat melakukannya dengan baik dan kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari pas hari. Sekolah minggu hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik semua untuk duduk yang sopan, duduk yang manis, agar nanti apa yang kita baca dan kita renungkan bisa kita melakukan dalam kehidupan hari pas hari. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yohanes 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Sebelum itu mari kita minta tuntunan Tuhan dalam doa kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar apa yang kami baca dan kami renungkan nanti
bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami dan kami lakukan dalam kehidupan hari hari. Bersabdalah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, firman Tuhan sekali lagi terambil dari Yohanes 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Di bab berikut perkawinan di Kana. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengacap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki dan berkata kepadanya, setiap orang menyidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Baik adik-adik, dalam mengawali perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua untuk menyaksikan video singkat berikut ini. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Semua murid-Nya percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat. Oke, baik adik-adik. Tadi adik-adik sudah menyaksikan bagaimana begitu besar ya kuasa Yesus. Dari cuplikan video tadi, Yesus mampu merubah air menjadi anggur. Tadi adik-adik sudah saksikan bagaimana Yesus begitu luar biasa. Yesus merubah air menjadi anggur, satu hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi karena Yesus, apapun yang Yesus inginkan pasti terjadi karena Yesus punya kuasa. Nah, firman Tuhan yang terambil pada pagi hari ini dari Yohanes 2 ayat 7 sampai 11 ini dengan tema hidup sebagai anak-anak Allah dalam dunia yang materialistik, atau ketong hidup sebagai anak-anak Allah di dalam dunia yang ketong untuk memenuhi segala kebutuhan kita secara fisik maupun secara jasmani.
Nah, itu tema kita pada pagi hari ini. Ada hal-hal penting yang ingin kakak bagikan kepada adik-adik semua. Yang pertama, kehidupan sebagai anak-anak Allah. Nah, berbicara tentang kehidupan sebagai anak-anak Allah, berbicara tentang anak-anak Allah berarti anak-anak atau orang-orang yang mendengarkan setiap perkataan Yesus, atau kehidupan dia yang mencerminkan kehidupan Yesus atau kehidupan Allah di dalam diri anak tersebut. Nah, dari video tadi kita sudah lihat sama-sama bagaimana pelayan, ya, salah satu pelayan menuruti apa perkataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa cedoklah atau isilah tempayan, ya, isilah tempayan dengan air. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk merubah air menjadi angin. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketong harus mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Nah, kehidupan kita saat ini, ya, ketong sebagai anak-anak sekolah minggu, ketong harus mendengarkan setiap perkataan Allah atau setiap perkataan Yesus dalam firman-Nya. Nah, itu disebut dengan anak-anak Allah. Nah, firman Tuhan itu kita dengar dari mana? Yang pertama kita bisa dengar dari kita punya orang tua, ataupun kita punya keluarga di rumah, atau kita bisa dengar lewat kita punya guru-guru sekolah minggu. Nah, ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, berarti itu kita sudah jadi anak Allah. Bukan hanya mendengarkan, tapi kita melakukan. Sama seperti pelayan pesta tadi. Bukan hanya mendengarkan, tapi dia lakukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia. Nah, sama juga, kita harus sama seperti pelayan tadi. Kita bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan lewat firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Baik itu kita dengar lewat orang tua maupun kita punya guru-guru sekolah minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan di dalam dunia yang materialistik. Artinya kita hidup dalam dunia yang menuntut kita untuk memenuhi segala kebutuhan secara fisik maupun jasmani. Nah, ini kita harus sikapi atau kita harus lakukan. Nah, tadi kita sudah nonton bersama-sama juga, kita sudah saksikan bersama-sama juga. Anggur itu adalah kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Anggur sendiri merupakan suatu tanda, ya, suatu tanda atau suatu hal yang luar biasa ketika orang-orang pada zaman Yesus yang melakukan pesta itu harus menyediakan anggur. Kalau tanpa anggur berarti pesta itu tidak meriah atau tidak bagus, tidak baik. Jadi anggur merupakan suatu tanda atau suatu lambang. Nah, kalau untuk saat ini kalau adik-adik pernah ke pesta, ya, baik itu pesta nikah ataupun pesta ulang tahun yang diundang oleh adik-adik, pasti tuan pesta menyediakan atau menyiapkan makanan. Namanya makanan itu yang menjadi suatu lambang atau suatu ukuran bagaimana suatu pesta itu baik atau saudara. Nah, kalau adik-adik di pesta terus makannya sudah enak contohnya, nah, pasti adik-adik pulang dengan omel, dengan comel segala macam. Ini kita di pesta di sini mah, ini kawan kasih makan yang sudah enak. Nah, ini pasti ada comelan-comelan ketika makanan sudah enak yang kita dapat. Sama juga ketika Yesus berubah jadi anggur, ya, air menjadi anggur, ya, itu sama juga. Ketika anggur itu diberikan kepada undangan, ketika anggur itu tidak bagus, berarti pesta itu juga menjadi sandi bagus karena anggur merupakan satu lambang. Nah, itu yang kedua menyangkut dengan kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani sendiri untuk ketong sendiri, untuk adik-adik, ya, untuk saat ini pasti lebih membutuhkan, ya, kalau kondisi saat ini dalam dunia saat ini yang semua serba gadget atau serba media sosial, pasti adik-adik lebih menginginkan itu punya handphone contohnya. Punya handphone. Nah, handphone sendiri dipakai untuk apa? Kalau sekarang ini mungkin adik-adik sementara dalam sekolah online ini mungkin adik-adik punya alasan untuk memiliki handphone itu untuk sekolah online contohnya. Tetapi apa? Kenyataannya sonde. Kenyataannya menuntut orang tua untuk beli handphone, alasannya untuk untuk sekolah online, tapi sonde atau pakai untuk main game. Nah, ini contoh-contoh kecil yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena kita punya kebutuhan ini bukan semata-mata karena kita keinginan.
Nah, poin ketiga yang akan kakak bagikan yaitu anak-anak Allah melihat dan melakukan ya bagaimana kebutuhan jasmani atau kebutuhan secara fisik. Nah, berbicara tentang kebutuhan jasmani atau kebutuhan secara fisik ya, sesuai dengan ketong sebagai anak-anak Allah tadi. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang mau mendengarkan apa yang Allah sampaikan lewat firman Tuhan. Nah, ketong harus melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada ketong. Nah, hal-hal yang ingin disampaikan Tuhan kepada ketong itu melalui ketong punya orang tua. Nah, ketong punya orang tua itu paling tahu ketong punya kebutuhan atau ketong kebutuhan secara fisik maupun jasmani. Nah, kadang ketong menuntut orang tua ini bukan ketong punya kebutuhan, tapi ketong menuntut orang tua untuk ketemu keinginan, ya, ketemu keinginan. Contohnya apa? Contohnya tadi kakak mungkin sudah jelaskan atau sudah sampaikan tadi. Ketika ketong mau minta sesuatu, atau contoh kecil begini salah satu contoh kecil. Ketika ketong sedang bermain game, di saat waktu bertepatan dengan makan siang contohnya. Nah, ketika jam makan siang orang tua panggil Tinus atau Martinus, datang makan siang jam makan siang. Nah, ternyata ketong beralasan bilang tunggu dong mama masih 2 menit lah. 2 menit bahkan sampai 1 jam 42 jam. Akhirnya apa? Akhirnya ketong lupa makan siang. Nah, imbasnya apa ketika ketong lupa makan siang? Bahkan ketong sampai sakit karena ketong lupa makan siang. Nah, ini orang tua mau supaya ketong kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan apa? Ketong punya makan, minum, ketong punya kesehatan dan segala macam. Itu orang tua lebih tahu ketong punya kebutuhan. Tetapi ketong abaikan itu. Ketong selalu menuntut ketong keinginan yang tadi karena hanya main game. Itu salah satu contoh kecil. Yang berikut, pas hari Minggu contohnya. Pas mau sekolah minggu online begini. Sudah tepat jam 10. Nah, orang tua atau bapak dan mama sudah siapkan video untuk adik-adik nonton atau mengikuti sekolah minggu online. Tapi karena asik main game dan asik nonton TV atau hal-hal yang berkaitan dengan bukan sekolah minggu, nah adik-adik abaikan. Akhirnya apa? Akhirnya adik-adik tidak mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Nah, ini contoh-contoh kecil ketika adik-adik menuntut keinginan daripada kebutuhan. Karena orang tua itu lebih tahu akan kebutuhan adik-adik itu sendiri. Nah, jadi ketika orang tua memberikan ketong sesuatu berarti itu yang sesuai dengan ketong kebutuhan, bukan ketong keinginan. Jadi ketika orang tua kasih atau menjadikan satu keberkatan berarti itu ketong punya kebutuhan, bukan ketong keinginan. Oleh karena itu, ketong harus pahami betul bahwa ketong kebutuhan apa, bukan ketong keinginan. Ketong harus lebih mementingkan ketemu kebutuhan bukan ketemu keinginan. Nah, ini yang anak-anak Allah harus lakukan. Karena ketika kita mau mendengarkan kalau kita mau menjadi anak-anak Allah berarti kita harus mendengarkan apa yang orang tua sampaikan. Karena orang tua adalah perwakilan atau orang tua sendiri yang mewakili Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan setiap apa yang orang tua sampaikan. Karena orang tua lebih tahu ketemu kebutuhan. Ya. Oleh karena itu ketong jangan pernah ketong menuntut kebutuhan keinginan, tetapi ketong abaikan kebutuhan sendiri. Baik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi ketong semua. Dan setelah ini ketong jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi ketong melakukan firman Tuhan di hari-hari berikut. Salam dan sampai jumpa. Kita akan memberikan persembahan, diingatkan kembali untuk adik-adik. Sehabis sekolah minggu ini, persembahan yang telah adik-adik siapkan boleh diantar di rumah kakak pengajar masing-masing. Kita akan angkat pujian yang berkata, kami bawa pujian. Kami
tiba saatnya kita akan membawa segala pergumulan kita di dalam doa syafaat. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, lipat tangan dan tutup mata untuk kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan bagi kami, sehingga kami pada hari ini boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu online dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini tiba saatnya bagi kami untuk membawa segala pergumulan kami ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami ya Tuhan, ampuni kami dari setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan, agar setiap pergumulan beban yang kami naikkan kepada pada hari ini boleh sampai di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga ibadah sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami telah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan menolong dan memberkati kami agar setiap firman yang telah diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini boleh kami dengar, dan tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Kakak James yang telah menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini juga. Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu, supaya dimanapun hamba-Mu berada, dia boleh menjadi pemberita yang baik, dan lewat kehidupan hamba-Mu banyak jiwa yang mendapatkan berkat dari Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di pagi hari ini ya Tuhan kami datang, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang bergumul akan pendidikan mereka, yang bergumul akan keluarga mereka, orang tua, sanak saudara. Tuhan Yesus menolong dan memberkati, dan memberkati pendidikan yang mereka duduki saat ini ya Tuhan, agar lewat pendidikan yang mereka duduki saat ini boleh menjadi batu loncatan bagi mereka untuk dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan juga menolong dan memberkati pergumulan akan keluarga, pergumulan akan Bapa, Mama, kakak, adik, saudara semua ya Tuhan. Agar dalam setiap pergumulan yang telah mereka bawa ke dalam hadirat-Mu, boleh Tuhan dengar dan Tuhan memberkati. Untuk setiap anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, tangan Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan, agar ketika mereka mengkonsumsinya, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami ya Tuhan, para pengajar yang telah memberi diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tangan Tuhan menolong dan memberkati akan setiap pergumulan dari hamba-hamba-Mu, baik yang masih di bangku pendidikan, di bangku perkuliahan, maupun yang sudah bekerja dan yang sudah berkeluarga. Tuhan menolong memberkati agar setiap pergumulan yang kami bawa, agar setiap hal yang kami gumuli boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan pakai kehidupan kami untuk dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja kami, Bapak Pendeta bersama dengan Bapak Pendeta, bersama dengan Satuan Majelis dan Jemaat. Tuhan menolong memberkati kami semua ya Tuhan, agar setiap program pelayanan yang diangkat dalam gereja ini boleh dikerjakan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan menolong memberkati para pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memerintah, menjadi pemimpin di atas bangsa kami, di kota kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memberkati akan setiap program yang mereka rancangkan dan yang mereka kerjakan, agar semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan menolong dan memberkati agar setiap persembahan yang kami beri biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan pakai hidup dan kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami agar menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri peribadatan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya tangan Tuhan menolong dan memberkati kami ya Tuhan.
Dan biarlah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa terus senantiasa melindungi dan menaungi kami, mulai dari saat ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik adik-adik, demikian sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu kita yang akan datang. 1, 2, 3. Shalom.